Ada begitu banyak orang yang mengaku memiliki hodam macan. Tapi apakah benar? Atau hanya sekadar sugesti? Kali ini, kita akan mengungkap 7 ciri seseorang yang benar-benar memiliki hodam macan. Simak baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat, karena bisa jadi kamu mempunyai hodamnya. Tatapan mata yang membuat orang segan. Insting tajam seperti bisa membaca situasi sebelum terjadi, atau mungkin pernah bermimpi bertemu macan? Jangan-jangan ini bukan sekadar kebetulan. Assalamualaikum buat sahabat semula jadi. Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat semula jadi, dalam tradisi ilmu leluhur, hodam macan dikenal sebagai energi gaib yang mendampingi seseorang. Macan bukan sekadar hewan biasa, tapi melambangkan keberanian, wibawa, dan kekuatan mistis. Banyak tokoh spiritual, pendekar, hingga raja-raja zaman dulu, diyakini memiliki hodam macan sebagai penjaga dan pelindung. Tapi, tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya mereka yang memang dipilih, atau memiliki hubungan batin yang kuat dengan energi ini. Berikut 7 ciri orang yang memiliki hodam macan yaitu: yang pertama, tatapan mata yang tajam dan berwibawa. Tatapan terasa dalam dan menusuk. Banyak yang merasa segan atau bahkan takut saat menatap langsung. Ada aura kepemimpinan alami dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Tidak perlu berbicara banyak. Cukup dengan tatapan saja. Orang lain sudah merasa segan. Seakan ada kekuatan yang tidak terlihat. Membuat siapapun yang berhadapan merasakan wibawa yang sulit dijelaskan. Bukan hanya sekadar ketajaman pandangan, tapi ada energi yang memancar dari dalam diri. Seperti seekor macan yang mengawasi mangsanya dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Yang kedua, insting dan gerakan yang tajam. Refleks tubuh cepat. Seolah selalu siap menghadapi sesuatu. Bisa membaca situasi dan firasatnya jarang meleset. Tubuh selalu responsif terhadap situasi sekitar. Tanpa disadari, gerakan terasa lebih cepat dari orang lain. Ketika sesuatu akan terjadi, seperti ada dorongan dari dalam yang memberi peringatan lebih awal. Firasatnya seringkali benar. Bisa merasakan bahaya sebelum datang. Bahkan mampu membaca gelagat orang lain, hanya dari tatapan atau gerak tubuh. Insting yang tajam ini bukan hal biasa, melainkan sebuah kepekaan yang terbentuk dari energi yang mendampinginya. Yang ketiga, sering bermimpi bertemu macan atau menjadi macan. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Seringkali ada pesan yang tersembunyi. Bahkan terasa nyata seperti sebuah perjalanan spiritual. Bukan sekadar mimpi biasa. Kadang terasa nyata, seolah sedang berada dalam alam lain. Ada yang bertemu sosok macan yang menatap tajam. Ada pula yang mengalami kejadian aneh dalam mimpi merasakan tubuh berubah menjadi macan. Berlari di hutan. Atau melihat diri sendiri memiliki kekuatan luar biasa. Mimpi seperti ini bukan tanpa arti. Dalam banyak kisah ilmu leluhur, seringkali ini adalah pertanda bahwa ada energi besar yang melekat dalam dirimu. Yang keempat, nyaman di alam liar dan tempat sepi. Merasa tenang saat berada di hutan, gunung, atau tempat-tempat sunyi. Seolah ada hubungan batin dengan alam liar. Hutan, gunung, sungai, tempat-tempat yang sunyi justru terasa menenangkan. Tidak ada rasa takut. Justru ada perasaan seperti berada di rumah sendiri. Ada ikatan batin yang kuat dengan alam liar. Seolah menjadi bagian dari kehidupan di sana. Bukan hanya sekadar kesenangan menjelajah, tapi seperti ada dorongan alami untuk kembali ke tempat-tempat yang jauh dari hiruk-pikuk manusia. Yang kelima, fisik kuat dan energi yang besar. Memiliki stamina luar biasa. Tidak mudah lelah meski bekerja keras. Bahkan, daya tahan tubuh juga lebih kuat dibanding orang lain. Daya tahan tubuh berbeda dari kebanyakan orang. Bisa bekerja lebih lama tanpa cepat merasa lelah. Meski tidak selalu terlihat memiliki tubuh besar, tapi ada kekuatan dalam diri yang membuat lebih tahan terhadap berbagai situasi.
Saat orang lain sudah kelelahan, energi ini masih terasa penuh. Ada juga yang jarang sakit, atau jika sakit, tubuh lebih cepat pulih seolah ada kekuatan yang membantu proses penyembuhan. Keenam, marah yang berwibawa dan tidak meledak-ledak. Ketika emosi memuncak, bukan dengan teriakan atau emosi liar, tapi cukup dengan diam. Namun auranya begitu kuat, hingga membuat orang di sekitarnya merasa terintimidasi. Ketika marah, tidak perlu mengeluarkan suara keras, tapi auranya langsung terasa. Orang-orang di sekitar bisa merasakan tekanan yang begitu kuat, membuat suasana berubah. Seperti seekor macan yang diam, tapi siap menerkam kapan saja. Namun, meski memiliki emosi yang besar, tidak mudah kehilangan kendali. Ada batasan yang tetap dijaga. Seperti seekor macan yang memilih diam sebelum akhirnya benar-benar bertindak. Dan yang ketujuh, terhindar dari bahaya secara aneh. Pernah dalam situasi berbahaya tapi selamat dengan cara yang sulit dijelaskan? Seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi dari ancaman. Beberapa kali mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Pernah berada di situasi berbahaya, tapi selamat dengan cara yang tidak masuk akal. Seperti ada sesuatu yang melindungi, menjaga dari ancaman yang datang tiba-tiba. Bisa dalam bentuk seseorang yang tiba-tiba membantu, kejadian yang berubah seketika, atau perasaan kuat bahwa ada yang selalu mendampingimu. Apa yang harus dilakukan jika merasa punya hodam macan? Jika merasakan beberapa ciri di atas, jangan sampai lengah. Energi ini bukan untuk disombongkan, tapi harus dijaga agar tetap dalam kendali. Sebab, kekuatan tanpa kendali hanya akan membawa kerugian. Pahami bagaimana cara menyeimbangkan energi batin, agar hodam macan ini bisa menjadi pelindung, bukan malah membawa masalah. Sebab, energi seperti ini bisa liar jika tidak dipahami dengan benar. Jadi, apakah benar dalam diri ada hodam macan? Atau selama ini hanya sugesti semata? Merasa memiliki hodam macan bukan berarti segalanya akan berjalan dengan mudah. Energi ini bagaikan pedang bermata dua, bisa menjadi perlindungan, tapi juga bisa menjadi beban jika tidak dikendalikan dengan baik. Berikut 3 cara mengendalikan hodam macan bagi yang merasa memilikinya antara lain. Yang pertama, kendalikan energi agar tidak liar. Seperti macan di alam bebas, hodam ini memiliki karakter kuat dan tidak mudah tunduk. Jika tidak dijaga dengan kesadaran penuh, bisa muncul dalam bentuk emosi yang meledak-ledak, sikap yang sulit dikontrol, bahkan bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Salah satu cara terbaik adalah melatih ketenangan batin. Orang yang benar-benar memiliki hodam macan tidak mudah terpancing emosi, karena memahami bahwa kekuatan sejati ada pada pengendalian diri. Yang kedua, gunakan kekuatan ini untuk kebaikan. Wibawa yang besar, keberanian yang kuat, dan perlindungan gaib yang dimiliki bukan untuk menakut-nakuti atau menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk membantu sesama dan menjaga keseimbangan hidup. Di zaman dulu, para leluhur yang memiliki hodam macan adalah pemimpin bijaksana, penjaga adat, atau pelindung rakyat. Kekuatan ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjadi sosok yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, godaan terbesar adalah menggunakan kekuatan ini untuk hal negatif. Merasa lebih kuat bisa membuat seseorang tergoda untuk menindas yang lebih lemah, membuktikan diri dengan jalan yang salah, atau bahkan mencoba mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar. Tapi ingat, hodam macan bukan sekadar energi liar. Ia memiliki kehendak sendiri, dan tidak akan berpihak pada mereka yang menyalahgunakannya. Ada banyak kisah di mana seseorang kehilangan perlindungan, atau mengalami kemunduran hidup, karena menggunakan kekuatan ini untuk kejahatan. Dan hodam macan adalah anugerah, tetapi juga tanggung jawab. Ia bisa menjadi pelindung, tetapi juga bisa meninggalkan pemiliknya jika tidak dihormati. Apakah energi ini benar-benar ada dalam diri? Jika iya,
Bagaimana memilih jalan yang benar dalam menggunakannya? Apa itu Hodam Macan dalam kepercayaan spiritual Nusantara? Dalam kepercayaan spiritual Nusantara, Hodam Macan bukan sekadar bayangan atau ilusi, tapi sebuah energi gaib yang melekat pada seseorang. Sebuah kekuatan yang tak bisa dilihat mata, namun keberadaannya terasa nyata. Macan sendiri bukan sekadar hewan biasa. Dalam ilmu kejawen, macan melambangkan keberanian, kewibawaan, dan kekuatan mistis. Di masa lalu, banyak tokoh sakti, pendekar, hingga raja-raja besar dipercaya memiliki Hodam Macan sebagai penjaga dan pelindung. Sosok ini bukan hanya hadir sebagai pelengkap, tapi memiliki peran penting dalam kehidupan pemiliknya. Mereka yang memiliki Hodam Macan biasanya lebih disegani. Meski tanpa perlu berkata banyak, ada aura yang terpancar, membuat orang lain secara alami menghormati keberadaannya. Dalam situasi tertentu, kekuatan ini bisa muncul secara tak terduga. Seperti ketika menghadapi bahaya, naluri bertahan menjadi lebih tajam, langkah lebih sigap, dan keberuntungan seringkali berpihak. Banyak yang percaya bahwa Hodam Macan bisa membantu melindungi dari bahaya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Ada yang mengalaminya dalam bentuk firasat kuat sebelum sebuah kejadian. Ada pula yang merasa didampingi dalam situasi-situasi sulit. Namun, Hodam ini bukan sekadar alat untuk memperkuat diri. Energinya harus dijaga. Tidak boleh disalahgunakan untuk kesombongan atau merugikan orang lain. Sebab, seperti macan di alam liar, kekuatan ini hanya tunduk pada mereka yang benar-benar memahami dan menghormati keberadaannya. Benarkah ada tanda-tanda ini dalam diri? Atau justru hanya kebetulan semata? Hodam Macan bukan sekadar mitos, tapi ada tanda-tanda yang bisa dikenali. Jika Anda memiliki beberapa ciri-ciri di atas, bisa jadi memang ada energi macan dalam dirimu. Hodam Macan bukan sekadar mitos atau cerita turun-temurun. Dalam dunia spiritual Nusantara, banyak yang meyakini keberadaannya dan merasakan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. 7 ciri yang telah dibahas tadi bisa menjadi tanda bahwa ada energi macan yang menyertai seseorang. Jika beberapa ciri tersebut memang ada dalam diri, bukan berarti harus berbangga atau menjadi sombong. Sebaliknya, ini adalah tanggung jawab besar. Energi ini harus dijaga dengan baik, diarahkan untuk kebaikan, dan tidak disalahgunakan. Seperti macan yang bijaksana, kekuatan sejati bukan hanya dalam taring dan cakarnya, tetapi juga dalam ketenangan dan pengendalian diri. Manfaat memahami keberadaan Hodam Macan adalah agar bisa lebih mengenali diri sendiri. Jika benar memiliki energi ini, bisa dimanfaatkan untuk hal positif seperti perlindungan diri, kewibawaan dalam memimpin, atau bahkan sebagai jalan untuk lebih memahami ilmu leluhur. Namun, jika tidak memiliki tanda-tanda tersebut, bukan berarti lemah atau kurang istimewa, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekuatannya sendiri. Dan silakan utarakan keluh kesah hidup dengan singkat melalui kolom komentar dengan angka 99. Angka ini bukan sembarang angka, melainkan memiliki makna mendalam. Terdapat nama-nama agung dan mulia dalam angka ini, dan dengan menyebutnya, hajat serta impian bisa sedikit lagi tercapai. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan wawasan tentang ilmu leluhur. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam semula jadi. Wassalam.